warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana Kobandaha. Di video ini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pernahkah kalian berpikir mengapa guru memberikan tugas, kuis, presentasi, atau ujian? Apakah hanya untuk memberikan nilai? Ternyata tidak. Karena semua kegiatan tersebut itu dia merupakan bagian dari asesmen pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Dari situ maka kita sudah bisa mengetahui tentang pengertian dari asesmen, yaitu asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dan juga asesmen ini dia dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan, pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan peserta didik. Nah, perlu diketahui juga, asesmen ini dia tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga ada proses belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu, asesmen ini dia menjadi alat penting bagi guru untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dan juga menentukan langkah pembelajaran selanjutnya yang tepat. Kemudian, tujuan asesmen pembelajaran adalah yang pertama adalah mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan dari peserta didik dalam belajar. Ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik dan juga guru. Keempat, membantu guru memperbaiki strategi pembelajaran. Dan yang kelima adalah menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dengan asesmen yang baik, proses pembelajaran ini dapat menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Kemudian, jenis-jenis asesmen ini dia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, sumatif, dan asesmen autentik. Nah, jadi yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini yaitu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kemampuan awal dan juga kebutuhan belajar peserta didik. Contohnya adalah tes awal atau guru bisa memberikan pertanyaan sederhana sebelum materi akan diajarkan. Nah, yang kedua ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini dia dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama tadi itu dia diagnostik di awal, kalau ini dia selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, tujuannya itu untuk memantau perkembangan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik agar proses pembelajaran dapat diperbaiki. Contohnya berupa kuis, diskusi, tanya jawab, dan tugas harian. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dia dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, ini untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa. Contohnya seperti ada ujian akhir semester, ujian sekolah, atau tes akhir materi. Kemudian yang keempat ada asesmen autentik. Asesmen autentik ini menilai kemampuan peserta didik melalui tugas yang berkaitan dengan situasi nyata. Contohnya seperti presentasi, praktik, proyek, portofolio, dan juga demonstrasi. Melalui asesmen autentik, guru dapat melihat kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang terakhir itu ada prinsip dari asesmen pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran harus memenuhi beberapa prinsip. Nah, seperti valid, objektif, adil, berkelanjutan, dan juga transparan. Nah, maksud dari valid itu dia mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian yang kedua itu ada objektif. Objektif ini dia harus berdasarkan kriteria yang jelas. Dan yang ketiga ada adil. Adil ini maksudnya tidak merugikan peserta didik tertentu. Kemudian berkelanjutan. Nah, maksudnya adalah dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah transparan. Nah, dengan transparan ini, hasil dari prosesnya itu dapat dipahami oleh peserta didik. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar hasil asesmen dapat dipercaya dan juga bermanfaat. Demikian pemaparan materi saya mengenai asesmen pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.